fikih tentang mahram. Ada mahram, ada muhrim. Apa bedanya? Mahram apa? Mahram itu artinya orang yang haram dinikahi, itu namanya mahram. Haram dinikah. Mahram. Kalau muhrim, orang yang sedang ihram sejak dia ambil miqat. Orang yang sedang ihram saat haji atau umroh sejak dia ambil miqat, itu namanya muhrim. Jadi ada mahram, ada muhrim, itu berbeda. Mahram itu yang haram dinikah, sementara muhrim itu orang yang sedang berpakaian ihram saat haji atau umroh. Ini kita dulu sering salah ya nyebutnya ya. Ini maaf ya, dia itu bukan muhrim saya loh. Kamu bukan muhrim saya. Nah, ini salah sebut. Yang betul mahram. Jelas ya? Baik, saya bacakan dulu ayat tentang mahram. Orang-orang yang haram dinikah. Nanti akan kita belajar juga konsekuensinya, aturan mainnya. Surat An-Nisa ayat 22, 23, 24. Baca. Karena banyak penjelasannya nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minas nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Artinya ya, ayat 22 dulu. Dan jangan kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian di masa lalu. Maka disalah. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah seburuk-buruk jalan. Diharapkan atas kamu menikahi, disebutkan oleh Allah, ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudaramu yang sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tapi kalau kamu belum bercampur dengan istrimu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak dosa kamu menikahinya. Serta diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu, dan diharapkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan bersaudara, kecuali yang telah terjadi di masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau disuruh pulang ibu apa enggak? Itulah nanti saya kasih rumus-rumusnya.
gampang hafalinnya. Dan diharapkan juga kamu menikahi perempuan-perempuan yang bersuami kecuali hamba sahaya perempuan dalam tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkannya. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Saya bahas sedikit aja yang ayat 24. Ini tentang masalah mas kawin dulu. Ada orang misalnya nikah sama pasangannya itu bilang begini, saya terima nikah dan kawinnya Sari Novitayanti binti Zainal Abidin dengan mas kawin emas 1 kilogram dibayar utang 1 kilo emas, tapi utang. Pertanyaannya itu kalau belum dibayar boleh nggak berjima suami istri? Boleh apa enggak? Sudah boleh atau belum? Ini masih utang ceritanya 1 kilo boleh. Dan direncanakan nyicilnya per bulan setengah gram. Kira-kira rampung pirang bulan. Boleh nggak berjima? Kalau nggak lunas-lunas setengah gram setiap bulan, berarti setahun baru berapa gram? 6 gram. Benar ya? Baru 6 gram. Ini sekilo. Sekilo itu berapa gram? 1000 gram. Terus gak jimat-jimat dong bertahun-tahun. Maka di ayat 24 tadi ketentuannya gini, boleh berjimat suami istri itu boleh, meskipun maharnya masih utang. Tapi ingat, kalau sudah berjimat hukumnya wajib untuk melunasi kekurangannya. Kalau belum lunas, kalau belum bercampur, suami istri belum bercampur, maka si laki-laki tidak punya kewajiban melunasi. Misalnya kata perempuannya bilang gini, mas, ya lunasi sih lah, JP lah minimal setengah kilo. Akhirnya suaminya dia berjuang, dia gak berjimat-jimat nih, berjuang setengah kilo, barulah istrinya mau melayani setelah setengah kilo. Setelah itu kan dilayani toh, maka berarti setengah kilonya hukumnya wajib. Kalau sudah setengah kilo, ayo Ustaz JP setengah kilo kok, ya ayo toh, ayo mau apa? Wih misalnya gitu. Akhirnya apa? Si istrinya tetap enggak mas, aku berubah pikiran. Lo kok berubah pikiran? Lunas aku kan. Maka yang laki-laki boleh tidak membayarkan yang setengah kilo, boleh gitu. Tapi yang perempuan juga boleh juga dia tidak untuk melayani suami. Itu masih hukumnya masih diperbolehkan. Tapi kalau melayani, saran saya malah mendingan melayani. Kenapa? Kalaupun nanti terjadi perceraian, ternyata utangnya belum lunas mahari, tetap harus melunasi walau sudah cerai. Bayangin lo nyicil setengah kilo, setengah gram itu per bulan. Kalaupun dia cerai, utang mahar tetap harus dibayar. Kecuali setelah setengah kilonya lunas, baru setengah kilo, terus istrinya bilang gini, wes lah mas, setengah kilonya tak ikhlas kiwa ya. Kata istri yang solihah itu, yang berwajah teduh itu, kata istrinya, mas setengah kilonya tak ikhlas kiwa, mas sakit kue katanya kok yo terkosok banget, kue kok pengertian deh, ya alhamdulillah mas. Gitu. Dan akhirnya diikhlaskan. Maka hukumnya boleh tidak ada hutang di sini. Jelas ya? Ini bab masalah mahar. Jadi supaya jangan sampai di masyarakat ada yang mengatakan kalau belum lunas terus nggak boleh berjima. Boleh. Tapi hukumnya menjadi wajib nanti harus dilunasi karena telah merasakan kenikmatannya. Begitu kata Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sekarang mau belajar ini. Belajar tentang masalah mahram ya. Ibu, kita belajar yang pertama tentang masalah mahram. Tentang mahram. Mahram, orang yang haram dinikahi. Nanti ada ketentuan-ketentuannya soalnya. Yang pertama ini ada mahram namanya
mahram mu'abbad. Ini yang pertama, mahram mu'abbad. Mu'abbad. Mahram mu'abbad. Yang kedua, ada yang disebut dengan mahram mu'aqqad. Mahram mu'aqqad. Mahram itu ada dua macam, ada yang mu'abbad, ada yang mu'aqqad. Mu'abbad itu artinya apa? Abadan, khalidina fiha abadan. Apa abadan? Selamanya alias seumur hidup. Ini maksud. Berarti kalau mu'aqqad kebalikannya apa? Iya. Sementara. Kebaca nggak ini? Kebaca. Ya, saya jelaskan konsekuensinya dulu. Konsekuensi mahram abad yang selama ini, konsekuensinya ada 3. 1, haram dinikah selamanya. Yang kedua, konsekuensi ini boleh jabat tangan. Artinya salaman boleh. Yang ketiga, wudu tidak batal. Nah, ini konsekuensinya. Salaman, sentuhan, habis wudu, salaman enggak batal wudu. Jabat tangan enggak batal, senggolan enggak batal. Ingat, ini dia berlaku mahram mu'abbad. Ini enggak berlaku di sana, hanya di sini. Oke ya, ini saya hapus dulu. Ya, paham ya? Haram dinikah selamanya, boleh jabat tangan, terus wudunya tidak batal. Siapa mahram mu'abbad? Berdasarkan ayat yang kita baca tadi, surat An-Nisa 22, 23, 24. Mahram mu'abbad selamanya ini ada tiga apa ya? 3 faktor pembentuknya itu. Artinya ada 3 bentuknya. Bentuknya ada 3. 1, mahram karena keturunan. Keturunan atau apa? Nasab. Keturunan atau nasab. Yang kedua, sepersusuan. Sepersusuan atau disebut dengan roboh. Robohan. Ya, di surat An-Nisa tadi ayat 23. Wa akhwatukum minal roqo'ah, saudara-saudara karena sepersusuan. Nanti kita bahas nih Pak ini masalah susu ini kalau bisa saya bahaya. Yang ketiga yaitu karena pernikahan. Terbentuknya itu karena pernikahan. Munakahan. Yang betul pernikahan apa perkawinan? Oh, dalam bahasa Arab, qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Ha itu sih maksudnya istri, perempuannya itu ya. Qabiltu nikahaha, itu sih perempuannya. Saya terima nikah wa tazwijaha dan kawinnya. Jadi kalau lafaz akad ijab qabul itu harus begitu. Saya terima nikah dan kawinnya. Jangan cuma saya terima nikahnya, saya terima nikah dan kawinnya. Itu dua-duanya disebut. Karena dua itu perkara berbeda. Karena yang nikah itu urusan hak-hak kewajiban, urusan keagamaan itu nikah. Sementara perkawinan itu urusan keturunan, biologis dan seterusnya. Ada keturunan, sepersusuan, pernikahan.
Oke, sekarang siapa saja mahram karena keturunan ini? Karena ini kan satu-satu kita bahas. Yang pertama mahram karena keturunan nasab. Ibu ngapalin tadi kan susah toh. Ayat 22, 23. Ingat, saya buatkan rumusnya. Rumus ini ditemukan oleh Profesor Dr. Awan Abdullah. Manurnya toh. Loh, katanya kalau orang menemukan sesuatu rumus itu kan disebut apa? Gelari dewe, nyebut dewe. Nah, ini rumusnya. Perhatikan, ini rumus. Ini penting sekali. Posisi kita di sini. Ini karena keturunan. Posisi kita di sini. Ingat ya, ini rumusnya. Cara gampang menghafal. Ingat posisi kita di sini. Yang pertama kita lihat siapakah, ini karena keturunannya, siapakah orang di atas kita persis? Orang tua. Maka kita nggak boleh haram selama-lamanya menikahi orang tua. Habis wudhu salaman sama orang tua batal tidak? Nggak batal. Tidak ada ketentuannya sudah ini. Jelas? Dan berlaku terus ke atas. Ini orang tua, di atasnya siapa? Kakek. Di sini ada kakek, nenek. Di atasnya lagi siapa? Buyut. Di atasnya lagi siapa? Kecambah. Di atasnya lagi siapa? Togi. Pokoknya terus ke atas itu haram dinikah. Karena dia akan merusak nasab. Jelas? Sudah. Sekarang lihat. Siapakah orang yang setara sejajar dengan orang tua kita? Ya, paman, om, pak de, tante, pak le, bude, bule, itu masuk di sini. Baik yang mereka ini adalah dengan orang tua kita, ini saudara kandung atau saudara yang seayah saja atau seibu saja. Paham? Maksudnya paham seayah? Berarti tunggal bapak beda ibu. Ibunya beda-beda, tapi ayahnya satu. Ini ayah kreatif. Ini atau yang tunggal bok satu ibu, bapaknya banyak. Lagi ngetek. Pilihan sing lanang kreatif, sing wedok nih. Gitu ya. Ini saudara yang ini, saudaranya orang tua kita. Itu mah. Jadi kalau kita sudah wudhu nih, Pak D datang salaman sama ibu-ibu, Pak D atau paman, batal nggak wudhunya? Nggak batal. Salaman juga boleh. Tapi yang batal itu adalah paman ipar, Pak D ipar. Jelas maksudnya? Jadi kan punya bude kandung ini. Bude kan bude Pak D ipar, dia punya Pak D loh. Nah, Pak D yang dari luar karena pernikahan ini nggak bisa. Kalau ibu salaman sama dia, batal wudhu. Harus paham. Ini yang aliran darah mengalir. Ipar tak berlaku. Yang berlaku hanya yang di sini. Sudah. Sekarang kita lihat berikutnya. Ini kan kita di sini. Siapa yang di bawah kita persis? Anak kita. Tak boleh menikahi anak sendiri. Dari anak ini berlaku terus ke bawah. Haram menikah terus ke bawah. Siapa di bawahnya? Cucu. Siapa lagi? Cici. Cocok. Cecet. Sampai cucu paling bawah. Anak, cucu, cici, cecet, cocok terus sampai tidak boleh. Jelas? Boleh istilahnya pos bukan apa tuh ya? Jalan yang penting paham. Sekarang lihat siapa mahram kita berikutnya. Nih dia, siapa yang setara dengan kita? Iya, setara dengan kita. Ya, kakak, adik kita. Ini ada pertalian darah. Nggak boleh nikah dengan kakak sendiri, adik sendiri. Walau yang seayah atau seibu itu nggak boleh. Tunggal bapak, tunggal ibu atau yang kandung, seayah seibu. Nggak boleh. Jelas? Baik. Lanjut tanya sekarang. Ini ke bawah. Nih saudara kita punya anak. Kita punya saudara, punya anak. Kita nyebutnya apa berarti? Ponakan.
Nah, itulah titik terjauhnya itu. Kita nggak boleh menikahi ponakan. Anaknya dulure dhewe nggak boleh. Anaknya saudara kandung kita nggak boleh. Pertanyaan berikutnya berarti antar sepupu boleh nggak nikah? Sepupu. Contohnya gini aja lah. Saya sama Mas Adi, kembaran saya itu, dia punya anak perempuan, saya punya anak laki-laki. Ingat loh, ini pertalian karena ayah loh. Saya bisa jadi wali untuk anaknya dia, Mas Adi bisa wali untuk anaknya saya. Boleh nggak anak kami nikah? Boleh. Boleh. Perwalian itu nggak ada urusan. Wali itu nggak hanya cuma saudara saja, bahkan orang lain pun bisa jadi wali. Pak Nakim saja bisa jadi wali. Jadi wali itu nggak usah terlalu pusing mikirkan perwalian. Ini urusan mahram, nggak ada hubungannya dengan perwalian. Wali bisa siapa saja. Saya ini contoh nih, sepupu boleh nikah dengan sepupu, walaupun seayah. Ini contohnya lihat nih. Dan nggak ada garis di sini, betul? Di sini ini nggak ada garis. Kalau di sini ada garis, berarti kan sepupu toh dengan saya. Kita kan di sini posisinya. Berarti kalau ini punya anak, kan ini saudaranya ayah. Berarti kan kalau punya anak namanya apa? Sepupu dengan kita. Nah ini ponakan, ini saya punya anak. Nah antara mereka ini berarti apa? Sepupu. Ini saya, ini Mas Adi. Berarti ini punya anak, saya punya anak. Namanya apa? Sepupu. Boleh nikah? Boleh. Malah hemat. Nah, iya lah. Di ngomong anakku kayak seneng karo kowe lho, Di. Iya ya, Mas. Ketoke anak dhewe saling seneng-senengan terus piye? Ya wis nikah wae. Oke. Terus lamaran iki, alah lewat WA wae lah. Oh, dulur. Sedulurnya hemat. Lamar lewat WA. Bisa. Itu kan. Jelas? Di sinilah makanya karena nasab, karena keturunan itu ya hanya ini. Jelas ya? Ini kita. Maka kalau kita sudah wudu, ibu-ibu wudu, ponakan-ponakan laki-laki pada datang salaman, berarti wudunya batal nggak? Enggak batal. Jelas? Nanti kalau pas lebaran salaman sama ponakan boleh nggak? Boleh. Karena mereka mahram selama-lamanya. Jelas? Sampai sini? Kalau sudah jelas, saya sambung ke yang kedua sekarang. Ini sudah. Nih, rasa persusuan ini perlu kita selesaikan. Bagaimana rumusnya saudara sepersusuan? Kata para ulama, rumusnya persis seperti ini. Gambarnya sama. Maksudnya apa, Pak Ustaz? Kita di sini. Ini ibu yang menyusui, maka statusnya seperti ibu kandung. Ibu yang menyusui seperti ibu kandung. Berarti ayahnya, maksudnya suaminya ibu yang menyusui kita seperti ayah kandung. Anaknya mereka seperti saudara kandung. Begitupun saudara dari ibu yang menyusui kita. Nih, saudaranya seperti Pak Dik Budik sendiri. Jelas ini? Pokoknya rumusnya persis sama seperti ini. Ibu yang menyusui posisinya seperti ibu kandung. Suaminya dia berarti seperti ayah kandung. Dan rumusnya persis seperti ini, tidak ada bedanya. Pertanyaannya sekarang, Pak Ustaz, ya, ciri-ciri atau syarat disebut saudara sepersusuan itu bagaimana? Nah, ini perlu saya jelaskan. Kenapa? Karena ada tipe ibu-ibu yang terlalu loman karo susu. Anak isopo nangis kini ya. Anak isopo susu bilang anak isopo bilang. Ya Allah. Kita pikir bapaknya jeloko panjenengan. Mana isopo disusani. Saya pesake nanti ibu yang lomoan ini tadi nanti kalau dia punya anak, anaknya susah nyari jodoh. Kenapa? Lah sekampung ini sepersusuan semua. Belum lagi kalau dia nanti lebaran ada acara reuni SMA, reuni kuliah. Anak isopo nangis disusoni itu saudara. Nah, makanya dalam Islam saudara sepersusuan itu ada ketentuannya, ada aturan mainnya, sehingga mana yang disebut saudara sepersusuan, mana yang bukan, dan cara atau kaidah menyusui anak yang menyusui. Kaidah menyusui anak orang lain supaya anak itu walau disusui tidak jadi mahram. Nah, itu ada teknik. Saya buatkan di bawahnya ya, sini. Syaratnya. Nah,
syarat disebut saudara sepersusuan. Jadi disebut anak susuan itu syaratnya ada 3. 1. Syarat disebut anak itu nanti jadi anak susuan. Syaratnya cuma 3. 1, usianya, usia si anak atau si bayi tadi itu maksimal 2 tahun. Jadi yang disusui itu adalah bayi atau anak yang umurnya harus kurang dari 2 tahun. Maksimal berapa? 2 tahun, nggak boleh lebih. Kalau lebih Pak Ustaz, kalau lebih ya nggak disebut saudara susu. Makanya maaf, makanya nggak ada istilahnya. Kenapa bapak kok nggak boleh nikah sama anak perempuannya? Karena mereka saudara sepersusuan. Nggak ada istilahnya. Dia dulu ini kok kenapa ayah nggak boleh nikah dengan anak perempuannya? Bukan karena mereka saudara sepersusuan, bukan. Karena nasab, karena kedua. Walaupun kenyataannya tetap sepersusuan, tidak bisa disebut. Ya. Jadi usia bayi maksimal 2 tahun. Ada salah satu contoh konyol ini. Seorang janda yang punya anak masih 1 tahun. Janda yang punya anak 1 tahun, suaminya meninggal. Nikah dengan duda yang punya anak 3 tahun laki-laki. Si janda tadi anaknya perempuan, 1 tahun perempuan. Nikah dengan duda, anaknya 3 tahun laki-laki. Setelah mereka nikah kan mikir nih, anaknya kan tiri kan, berarti kan bukan mahram. Terus bagaimana nih, bahaya ini kan nanti tumbuh besar, kasihan si perempuannya harus pakai jilbab terus, salaman kan nggak boleh. Padahal tumbuh besar bersama. Akhirnya sama si istrinya mengambil inisiatif, Mas, anakmu tak susoni Mas, biar apa? Biar jadi saudara sepersusuan. Maka inisiatif begini keliru, tidak bisa. Kenapa? Karena umurnya sudah berapa? 3 tahun. Harusnya pas 2 tahun menyusui. Karena udah 3 tahun kan nggak bisa, sudah over dia. Mau disusui nanti warak tetap nggak bisa. Pokoknya maksimal bayi disebut susuan itu 2 tahun. Alasannya kenapa Pak Ustaz? Air ASI yang diminum oleh bayi kurang dari 2 tahun ini akan menjadi daging dan darah untuk anak itu, dan akan sangat mempengaruhi genital anak itu. Tapi kalau sudah dewasa itu sudah nggak lagi. Itu ya Bu, jelas. Jadi ini sangat mempengaruhi. Baik, yang kedua, bayi tadi kenyang, nah ini kenyang minimal 5 kali. Kalau sudah sampai disusui kenyang sampai 5 kali, jadilah dia anak susuan. Makanya nih anak nyusoni anaknya wong liya, anaknya orang lain, jangan sampai 5 kali kenyang. Mentoknya 4 kali saja. Kenyang boleh, tapi maksimal 4 kali. Ada bayi yang disusui lebih dari 5 kali, tapi tidak disebut susuan kalau tidak kenyang. Misalnya anak sopo nangis disusoni, baru 2 teguh anaknya meronta-ronta lepas. Besok ketemu lagi anak itu nangis lagi, disusoni lagi, baru 2 keteguhan meronta-ronta lepas, terus begitu. Mungkin karena ibunya si nyusoni ibu perengus, jadi ini kelompok kambuh keringat lepas terus. Bayi itu pas disusui hari ketiga disusui, bayi ini stres sih. Ya Allah, kasihan bayi itu trauma. Nah ini kalau susunya banyak, tapi kalau nggak kenyang ya tetap nggak bisa. Harus kenyang minimal 5 kali. Nggak usah. Apa parameter kenyang? Kata ulama cuma 2. 1, bayi yang disusui tadi sampai tertidur pulas dengan sendirinya. Nah, ini kenyang. Atau yang kedua, dia tidak tidur, tapi dia melepasnya dengan bahagia. Melepas, bahasa Inggrisnya pentayo. Bahasa Inggris. Puting. Nah, puting. Bahasa Inggrisnya pentayo. Jadi dia
bayi itu melepas dengan bahagia. Sudah minum ini banyak, walaupun dia tidak tidur, tapi melepas dengan bahagia itu termasuk sudah kenyang. Jelas ya? Baik, yang ketiga, langsung ataupun tidak langsung. Nah, ini berlaku. Jadi menyusui bayi itu disebut anak susuan itu berlaku dua-duanya, baik langsung ataupun tidak langsung. Apa tidak langsung maksudnya? Ya, lewat dot atau botol. Ada ibu-ibu lahiran di JDH, hari pertama lahir kan ASI kadang-kadang belum keluar, betul? Nah, karena ASI-nya belum keluar, akhirnya bilang sama bapaknya, Pak, ngopo cikok neng bang ASI, Pak. Di bagian depan dekat itu FO ada bang ASI, kata si istrinya. Bapaknya pergi ngambil di situ. Ada nama Yeni Yulinar binti Supardi, nama pemilik. Yeni Yulinar binti Supardi, dicatat nama itu, ambil satu botol. Setelah itu diminumkan ke anaknya, bayinya. Ternyata baru setengah botol sudah kenyang. Oh, berarti satu botol kenyang berapa kali? 2 kali. Maka bapak ini kalau ngambil lagi ASI lagi dari bank ASI yang atas nama yang sama, harus 1 botol lagi. Nggak boleh ngambil 2 botol. Kalau ngambil 2 botol lagi, total berapa kali kenyang? 6 kali kenyang. Kalau 6 kali berarti jadi anak susuan. Maka cukup ngambil sebotol lagi. Jadi total 4 kali kenyang. Nanti kalau masih mau ngambil lagi, cari atas nama yang lain. Kalau ibu ada yang nyusui anaknya, ASInya itu turah-turah berlimpah-limpah, ya kan, baru 1 ini sudah cukup kenyang, sisa 1 kan harus diperes kok. Nah, ini tugasnya suami. Taruhkan botol, mungkin taruh di kulkas. Tujuannya apa? Biar nanti kalau anaknya haus, pakailah yang itu. Ternyata ketika anaknya bangun minta minum sudah penuh lagi, karena subur si ibu. Akhirnya sisa lagi, masukkan botol lagi. Sampailah di kulkas itu ada mungkin 4 botol. Banyak. Wah, berapa kalau peminum itu jelas itu. Kata si ibu, Pak, itu mendingan disedekahkan saja ke bank ASI, Pak. Kenapa? Biar anak kita ini masih bayi latihan sedekah. Karena ini kan hak dia, loh. ASI ini hak dia, milik dia, hartanya si anak itu. Cuman karena nggak mungkin dia minum itu, banyak stoknya. Akhirnya ayahnya diminta sedekahkan ke bank ASI dan harus ditulis nama si istri. Dibawalah sama ayahnya. Di tengah perjalanan karena panas terik akhirnya diminum ayah. Ini namanya ayah beragas. Mana sotak mau duit. Sekarang yang ketiga, terakhir apa? Pernikahan. Terbentuknya karena pernikahan. Nah, perhatikan di rumusnya. Ditemukan oleh siapa? Profesor Dr. Awan Abdullah. Baik, di sini posisi kita. Posisi kita di sini. Sebab pernikahan. Sebelumnya kan kalau nasab kita punya orang tua ya di sini ya. Karena pernikahan kita punya orang tua baru. Namanya apa? Mertua. Nah, mertua ini mahram selama-lamanya. Dari mertua. Walaupun sudah cerai, tidak ada istilah mantan mertua, tetap mertua walaupun sudah cerai. Maka si mertua tadi yang kita sebutnya sebenarnya mantan, ya kita nyebutnya mantan mertua. Dalam Islam tidak ada dalam mahram ini mantan mertua, tetap mertua. Yang mantan hanya istri atau suami, tapi mertuanya tetap, sehingga nggak boleh menikahi. Jelas ini? Dari pernikahan ini orang tua, lahir orang tua baru namanya mertua. Gara-gara pernikahan ada orang tua bentuk yang kedua. Bentuk yang pertama tadi muncul gara-gara pernikahan muncul mertua. Ada gara-gara pernikahan muncul orang tua baru. Namanya apa? Orang tua sambung atau orang tua tiri. Gara-gara pernikahan. Contoh. Saya punya bapak saya duda. Kebetulan bapak saya ini duren, duda keren. Dapatlah nikah dengan seorang janda yang cantik, solehah, semlohe. Ternyata nikah baru pernikahan sebulan, bapak gak cocok, cerai. Lalu bapak nikah dengan seorang janda lagi.
2 bulan pernikahannya cerai. Nikah lagi dengan gadis akhirnya baru seminggu cerai. Terus sampai 50 gadis, 50 janda itu kawin cerai. Sisa pokoknya ada 50 janda lah kurang lebih yang menjadi mantannya bapak saya. Berarti selama-lamanya saya nggak boleh menikahi 50 mantannya bapak itu. Itu misalnya, Maka walaupun bapak sudah menceraikan mereka semua, atau namanya bekas istri bapak itu nggak boleh dinikah sama anak laki-laki, nggak boleh. Walau sudah dicerai, ya ini status. Baik, gara-gara pernikahan muncul berikutnya. Apa itu? Ini dia. Kalau sini ada mertua, berarti kalau ada anak namanya apa? Anak menantu. Artinya apa? Kalau ibu sudah wudhu nih, menantu laki-laki datang salaman sama ibu, batal nggak wudhunya? Tidak batal, kan ini masih mahram mu'abbad. Ini loh, masih mahram di sini selama-lamanya. Maka salaman sama menantu tidak batal. Cipika-cipiki juga tidak batal. Jelas? Ini menantu. Menantu ini mahram selama-lamanya. Walaupun sudah cerai, nggak ada istilah mantan menantu bagi seorang tua. Jelas ini. Saya punya anak laki-laki, nikah dengan seorang perempuan, nggak cocok, cerai, misalnya cerai. Maka si istrinya, bekas istri anak saya itu tetap menantu saya. Dan saya nggak boleh nikahi dia, walau sudah dicerai sama anak saya nggak boleh nikahi dia, si anak menantu, walau sudah dicerai sama anak saya. Jelas ini? Nah ini kita anak menantu. Salaman sama anak menantu tidak ada. Terus terakhir nih. Kalau tadi ada orang tua tiri, berarti di sini ada anak tiri. Dari menantu. Ini mertua. Ini tadi apa? Ayah, orang tua. Ortu tiri atau sambung. Nah ini anak tiri. Kalau anak tiri agak kalau anak tiri ada aturan tertentu. Kalau anak tiri, contohnya misalnya ya, saya nikah dengan seorang janda yang sudah punya anak. Kalau kalau sudah berjima dengan istri saya, si janda itu yang sudah punya anak itu, kalau sudah berjima, maka anaknya dia yang perempuan itu nggak boleh saya nikahi selama-lamanya. Walau saya sudah cerai itu tetap nggak boleh. Tapi kalau saya nikah dengan istri saya yang janda itu yang sudah punya anak gadis, saya nikah baru malam pertama. Ternyata ketika istri itu buka bajunya, awak belang-belang. Ireng putih. Aku ki yo batin, aku ki nikah karo wong apa ulo weling. Ireng putih, ilfil saya nggak mood. Kowe kok nggak cerita nih biar awakmu kayak ngene iki yo Mas. Nah wis kok ngene kok aku ki dikutuk biyen. Dikutuk weling. Akhirnya apa? Yo wis saya ceraikan dia, belum berjima loh, saya ceraikan dia. Ketika saya ceraikan dia, saya boleh nggak nikah sama anaknya dia? Boleh, karena belum berjima. Nikahlah saya dengan sambutan nikah sama anak gue, nikahlah sama anak. Ternyata pas malam pertama podo. Pertanyaan saya, ada nggak kejadian begitu? Ceritanya itu Abu Jalil. Gini loh Bu, dulu Rasul SAW, ini kisah sahih. Rasul SAW itu pernah menikah dengan seorang gadis dari suku Bani tertentu apa itu. Kemudian ketika malam pertama perempuan itu menanggalkan pakaiannya, ternyata Rasul melihat ada belang-belang di badannya. Kalau zaman dulu itu ada penyakit belang. Kalau sekarang mungkin mohon maaf, mungkin kayak vitiligo. Bukan anu, vitiligo itu kayak yang disiram air panas itu loh. Jadi kalau putih, di sini putih. Mata ya, yang putih, pigmen, ya, vitiligo namanya. Tidak lama menyebar itu. Paham kan maksud saya? Nah, bukan albino tadi. Yang ibu lihat aja, kadang-kadang orang ini dulunya normal, kemudian di perjalanan hidupnya kena penyakit itu, penyakit belang. Nah, akhirnya kata Rasul begini, kenapa kau tidak ceritakan ini, penyakit ini? Kenapa kau tutup dirahasiakan? Perempuannya diam saja. Lalu kata Nabi,
pakailah kembali bajumu, aku kembalikan kau kepada orang tuamu. Maka oleh Rasul akhirnya diantarkan kedua orang tuanya, dikembalikan ke orang tuanya. Kata Nabi apa? Sesungguhnya aku kembalikan anak gadis kalian sebab kalian menutupi sesuatu darinya atasku. Dari pertanyaannya, si perempuan ini tadi apakah disebut jandanya Nabi atau bukan? Bukan. Bukan. Kenapa? Dicima. Karena Belum alasannya bukan karena belum berzina, tapi pernikahannya fasakh, batal. Kenapa batal? Karena ada penipuan, ada unsur penipuan, nggak cerita. Makanya kalau ada orang kena penyakit tertentu, misalnya ternyata dia itu hermafrodit misalnya, memiliki dua kemaluan, ini dia nggak cerita. Pas malam pertama si lanang suaminya bingung bilang tuh, bagaimana? Wah bingung, nggak cerita, malah pedang-pedangan aja malam itu. Karena dia punya dua kemaluan. Makanya seperti itu hukum pernikahannya fasakh. Atau contohnya dia ngaku ketika nikah itu pas mau ngelamar itu dia datang pakai mobil mewah, dia Alphard segala macam, cerita punya rumah ini segala macam. Ternyata mobil rental, rumahnya bisa rencana segala macam. Ini diceritakan kayak tenangan, ternyata baru rencana. Itu namanya pembohongan. Maka hukum pernikahannya fasakh, batal. Contoh lagi batal, apa itu? Laki-laki ngaku belum nikah, terus dia nikah lagi supaya diterima kan nikah. Ternyata ketahuan laki-laki ini sudah beristri, kan bohong nih, nutupi pernikahan yang pertama. Maka hukum pernikahannya fasakh, batal. Gak usah ditalak pun batal otomatis. Gak usah ditalak, gak usah dibunuh, statusnya pernikahannya batal karena bohong dusta. Contoh lagi apa dusta bohong Pak Ustaz? Untuk niki api banget nih. Pas malam pertama ternyata pas buyang-buyut cepot. Ternyata untuk ini cepot. Ya Allah. Ternyata untuk sentak tapi aku. Dia bohong isuhan. Nah itu juga bisa termasuk fasakh. Jadi kan perlu jujur. Jelas itu tadi. Perhatikan ini, ibu boleh nggak buka jilbab di depan mereka ini, mahram ini tadi? Boleh. Boleh tidak? Jawabannya tidak semuanya boleh. Nggak percaya? Coba buka surat An-Nur ayat 31. Surat An-Nur itu surat berapa? 24. Ayat 31. An-Nur 31. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan bagian tubuhnya, kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasan atau auratnya, kecuali kepada. Perhatikan, kecuali kepada. Menampakkan perhiasan tadi kecuali kepada. Teruskan bahasanya. Kecuali kepada suami mereka. Satu-satu ya, suami. Suami ada nggak di sini? Ada nggak di sini? Dia bukan nasab. Ada nggak di sini? Pertanyaan saya, suami itu mahram kita atau bukan? Suami ibu itu mahram atau bukan? Bukan mahram. Bukan mahram kok tinggal bareng sama rumah ini. Mahram. Makanya suami itu disebut ajnabi. Ajnabi, orang lain, tetapi karena pernikahan menjadi halal, maka suami itu tidak bisa disebut mahram. Jelas? Kalau berangkat umroh haji syaratnya harus membawa mahram. Suami mahram atau bukan? Suami itu aslinya bukan mahram, tapi dalam perkara safar perjalanan, maka suami ini dianggap seperti mahram, tapi aslinya dia sebutannya bukan mahram. Makanya kalau pendapat Imam Syafi'i, suami istri habis wudhu terus salaman batal. Kalau menurut mazhab Syafi'i, suami istri loh ya, sudah wudhu salaman sentuhan batal. Alasannya kenapa? Karena suami itu nggak masuk di mahram sini, mana nggak ada, di keturunan nggak ada, sini nggak ada, sini nggak ada. Karena nggak ada, maka mazhab Syafi'i mengatakan karena dia ajnabi bukan mahram maka batal.
menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Hambali, Imam Malik, Imam Hanafi, suami istri yang sudah wudhu salaman tidak batal. Alasannya kenapa? Karena sudah ada pernikahan. Sebagaimana Nabi dulu dicontohkan. Nabi mau ke masjid, tiba-tiba Aisyah di pintu ngalang-ngalangi. Rasul gini, Aisyah, beri aku jalan. Apa kata Aisyah? Nggak boleh, nggak boleh. Aisyah, saya mau lewat. Boleh. Rasul kan gemes ya. Terus dicium keningnya. Aisyah langsung cium. Rasul lewat, Rasul mencium nih. Itu menjadi dalil bolehnya seorang laki-laki bersentuhan dengan istrinya dengan catatan syaratnya satu saja, tidak syahwat. Jadi kalau sudah wudhu sentuhan tapi syahwat ya batal. Kalau tidak syahwat nggak apa-apa. Ibu bapak suami istri berangkat subuhan ke masjid gandengan, tapi gerayang-gerayang batal. Gandengan rapopo nih kalau bablas gerayang-gerayang batal. Cetok. Ya terus catat bablas nih. Satu-satu dari suami terus lanjut lagi. Jadi boleh buka jilbab ke suami. Ayah mereka. Nih sini ya, ayah. Ini laki-laki semua terus. Terus. Ayah suami mereka. Ayah suami itu berarti apa namanya? Nah sini. Nah sini. Wah, terus. Putra-putra mereka. Iya ini anak. Terus. Putra-putri suami mereka. Berarti anak di sini. Jadi buka jilbab di depan anak sini boleh. Terus. Saudara-saudara laki-laki mereka. Nah ini dulur lanang. Terus. Putra-putra saudara laki-laki mereka. Terus. Putra-putra saudara perempuan mereka. Ponaan. Jadi boleh buka jilbab di depan ponaan. Terus. Para perempuan atau sesama muslim. Ya. Sesama perempuan muslimah. Berarti kalau kepada non muslim tak boleh itu buka jilbab ya kepada orang non muslim. Terus. Hamba sahaya yang mereka miliki. Iya, hamba saya. Para pelayan laki-laki atau tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan. Ya, pelayan lanang, pembantu, tapi wis tuwa ewek-ewek wis dayek-dayek senggol mati gitu. Wis rentan gitu loh. Nah, hasrat laki-laki wis gini-gini gara-gara opo. Nah, terus Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Jadi buka jilbab di depan caci cilik, sing belum balik, belum ngerti aurat itu nggak apa-apa. Terus ada lagi, sudah. Hendaklah pula mereka tidak mengetakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Iya. Nggak usah lah pakai gelang di kaki. Orang sering pakai gelang di kaki. Kenapa? Ini kenapa aja? Opo. Oke, sekarang ini ya. Mana yang nggak kecentang? Ini kecentang. Ini kecentang. Mana? Nilu. Nah, berarti ibu-ibu nggak boleh buka jilbab di siapa ini tadi? Pak di, Pak Li, Paman, Om, nggak boleh buka jilbab di depan mereka. Jelas? Terus lagi, nih lo, sopo ini mau? Nah, nggak boleh buka jilbab di depan menantu laki-laki. Kecuali tadi seperti pelayan tua renta. Ibu mertuanya wis sepuh, dayek-dayek ora apa-apa. Karena kepada menantunya tapi dia sudah tua renta, ibu mertua ini boleh. Karena menantu nanti ikut ngurusin dia juga boleh. Tapi kalau ibu mertuanya sih kalau ini lah kinyis-kinyis gini yo buatan pareng. Jelas? Oke, siapa lagi dari yang ini satu sama mana lagi ini lo? Nah, ini. Jadi yang nggak boleh itu Pak D, Pak Le, Paman, Om, terus menantu laki-laki nggak boleh buka jilbab nih. Tapi kalau salaman boleh ya tadi. Salaman boleh, cipika-cipiki boleh, wudunya tidak batal. Ini kita bahas masalah aurat, beda cerita. Aurat hukumnya berbeda. Kalau menantu nggak boleh lihat menantu laki-laki sama ini tadi. Siapa? Orang tua tiri, ayah tiri. Siapa saja nih mahram mu'akkad nih yang sementara ini ada 5. Ada 5. 1 istri orang, ya. Istri. Nggak boleh nikahi dia sampai kapan batasnya? Sampai menjanda atau bercerai. Terus yang kedua, wanita dalam masa iddah. Nggak boleh masih iddah kok dinikahi.
Batasannya kapan? Sampai iddahnya berakhir, selesai. Yang ketiga, makanya disebut mahram muakkad sementara. Kenapa? Berapa masa iddahnya kalau dicerai? Kalau bercerai, masa iddahnya 3 kali quru, 3 kali haid. 3 bulan. Contoh, hari ini ketok palu sidang cerai, atau suaminya mentalak hari ini, besok sudah haid 7 hari. Berarti udah dapat berapa? 1. Tinggal tunggu haid yang kedua, tunggu haid ketiga, selesai haid yang ketiga, sudah bisa nikah lagi. Si ibu ini syaratnya 1, nek payu. Nah, itulah kalau payu-payu sabar. Kalau sekarang wanita yang sudah menopause ditalak sama suaminya, diceraikan sama suaminya, menopause, atau gadis yang tumbuh besar dia tidak haid, ya bisa haid. Berapa masa iddahnya? Berapa lama masa iddahnya? 3 bulan. Hitungannya 3 bulan komariah. Itu kalau yang nggak haid lagi atau nggak bisa haid. Kemudian yang ketiga, masa iddahnya wanita hamil. Pas lagi hamil, suaminya meninggal. Berapa masa iddahnya? Setelah lahir. Sampai lahir. Ya. Berapa masa iddah suami yang meninggal dunia? Kalau suami meninggal, masa iddahnya istri berapa? 4 bulan 10 hari. Bertemu nih 2 iddah nih. Istri ini lagi hamil, si ibu ini lagi hamil. Hamilnya baru hamil 1 bulan. Suaminya meninggal. Bertemu 2 masa iddah. Kalau hitungannya, kalau dia mengikuti suaminya meninggal, berarti kan 4 bulan 10 hari. Berarti dia sudah boleh nikah lagi meskipun belum lahiran. Atau karena dia lagi hamil, berarti nunggu lahiran masih 8 bulan lagi. Yang diambil yang mana? Iddah yang diambil, yang lahiran atau yang suami meninggal? Karena ceritanya dia lagi hamil 1 bulan, suaminya meninggal. Yang diambil yaitu yang lahiran. Jelas? Kalau hamilnya itu sudah 9 bulan ke-9, hamil bulan ke-9, suaminya meninggal. Yang diambil masa iddah yang sampai lahir atau yang 4 bulan 10 hari? 4 bulan 10 hari. Iya, salah. Yang diambil tetap sampai yang lahir. Lahir selesai, dia boleh nikah. Tidak diambil yang karena kematian. Kenapa? Untuk memuliakan si perempuan ini supaya dia bisa segera dapat ringan bebannya. Sehingga ulama sepakatnya begitu. Ini diambil. Bagaimana pendapat Sayyidina Ali? Baik, ini dalam masa iddah. Terus lanjut lagi ya. Istri yang ditalak 3. Nah, istri ditalak 3 ini berarti tidak boleh dinikahi. Ini ada batasannya. Sampai kapan? Ya, sampai dia nikah lagi, kemudian tanpa skenario apa-apa cerai. Nah, dia cerai, maka setelah cerai sudah dia nikah lagi dengan kembali mantan suami pertama dulu. Boleh? Boleh. Makanya disebut mahram muakkad sementara sampai dia nikah. Kalau dia nggak nikah, ya udah tetap mahram terus, nggak boleh. Haram nikah dengan suami pertama karena sudah ditalak 3. Sekarang yang keempat, siapa itu? Saudarinya istri. Mbak Yuni dalam pernikahan poligami. Ini nomor 4 dalam 5 ini pernikahan poligami. Jadi mengumpulkan 2 saudara. Yang ini bibinya istri. Bibinya istri. Kalau ini tadi saudarinya istri. Nggak boleh dikumpulkan dalam satu pernikahan, satu masa, itu nggak boleh. Contohnya, saya kan punya istri Mbak Dewi. Mbak Dewi itu punya Mbak Yu, Mbak Yunya janda. Saya kan batin loh. Ya Allah, Mbak Yu ini kok sakit ya? Apa tak tolong sisa? Nih orang tak tolong kok yang jiwa sosial saya kok memberontak ini orang. Tapi yang tak tolong kan melanggar syariat. Makanya tetap nggak boleh dinikah, haram. Kalau saya mau nikah dengan Mbak Yunya istri saya, syaratnya istri saya harus sudah meninggal atau saya ceraikan. Ini ya jangan teman mau soal nikah ini ujungnya di cerai. Nah usulnya ini nggak boleh. Nah, maka Mbak Yunya walaupun janda
Dan dia bahkan istri misalnya ngerayu mas, bawa nikahi bajuku sisa mas, kesakit mas, tetap tidak boleh, haram hukum, dihitung zina. Jelas? Bibi juga begitu, nggak boleh mengumpulkan istri dengan bibinya atau bulenya dia dalam satu pernikahan bareng, nggak boleh. Kecuali istilah kita namanya turun ranjang. Jadi istri meninggal, Mbak Yune yang turun menggantikan istri, itu boleh. Jelas ya? Nah itu tentang mahram mu'akkad. Baik, sampai di sini pertanyaan saya sebagai penutup ini. Boleh nggak saya punya bapak duda, istri saya punya ibunya dia janda. Bapakku sing duda tak nikahke karo ibunya istri, berarti ibu mertua. Mereka ini besan terus nikah, besanan terus nikah. Nah, anak ini kan wong tuanya sisa nikah, boleh nggak? Boleh. Cuman kira-kira judul sinetronnya apa? Ibuku mertuaku. Iya. Nanti ibunya jadi mertua itu. Nah sekarang misalkan saya punya anak, ini kenyataan, saya punya anak perempuan dari mantan yang dulu, istri yang pertama dulu. Istri saya ini Mbak Dewi juga punya anak laki-laki dari mantan suaminya yang dulu. Nah, anak saya yang perempuan ini nikah sama anaknya istri saya yang laki-laki. Boleh tidak? Boleh. Mbak. Judul sinetronnya apa? Istriku besanku. Ini istri saya itu jadi besan. Irit. Nikah gampang, lamarannya gampang. Gimana? Jelas ya? Jadi, sampai sini ada pertanyaan, saya persilakan kalau ada. Bukan jilbab di hadapan wanita non muslim ya atau kafir, dari apa sebabnya? Tilka hududullah, inilah hukum-hukum Allah. Allah pasti punya rahasia di balik itu. Saya nggak tahu maunya Allah apa, tapi kita hanya bisa ambil hikmah. Hikmahnya apa? Allah itu saking ingin menjaganya, kehormatan muruah seorang wanita muslimah, Allah ingin menjaganya. Maka jangan sampai tampak. Kenapa? Kalau nanti ada foto-foto dengan mereka, sementara ibu buka, contohnya pas lagi fitness nih. Fitness kadang-kadang ada ibu pakai jilbab dibuka semua tuh jilbabnya, rambutnya langsung kayak jebobok, langsung buka. Nah ibu-ibu nih kelihatan sama orang-orang muslim tadi. Ada terus nih, habis senam biasanya fitness, terus akhirnya foto-foto bareng nggak pakai jilbab, sama dia diposting di statusnya di mana-mana. Bahaya tidak? Dosa tidak? Dosa. Karena mereka nggak tahu aturan. Tapi kalau itu foto-foto di situ nggak pakai jilbab, sininya muslimah semua, mungkin nggak mereka akan posting itu? Nggak mungkin. Itulah salah satu kenapa hikmah yang bisa kita ambil. Allah jaga kehormatan perempuan, jangan foto sama orang kafir atau nampak-nampakkan. Khawatir nanti sama dia diam-diam difoto, direkam segala macam, bisa disebar. Karena tidak pahamnya mereka dengan syariat ini, hukumnya wajib. Begitu ya Bunda ya. Ini cuma kita bisa ambil hikmahnya saja. Ketentuannya Allah Maha tahu. Gitu ya. Kalau syarat apa Allah perintahkan jilbab itu kan supaya lebih terjaga. Ingat ya, supaya lebih terjaga, sampai pakai hijab lebih terjaga dari gangguan pandangan laki-laki. Dan yang kedua, supaya mudah dikenali. Ada ibu-ibu pakai jilbab, kecelakaan, sampai hancur, mati sudah, mukanya hancur, tapi jilbabnya masih pakai jilbab, mukanya hancur. Qadarullah dia mati di sebuah tempat yang di situ gak ada yang kenal. Dicari identitasnya sudah gak ada. Ibu ini pas meninggal dari mati perjalanan itu tidak bawa identitas apa-apa, sama sekali gak bawa. Wajahnya hancur. Itulah hikmahnya hijab. Kenapa? Ketika dia mati, orang-orang tahu dia pasti muslim, maka diurus jenazahnya dengan cara muslim. Tapi kalau dia muslimah, nggak pakai jilbab dan nggak bawa identitas, kalau pas mati bingung orang ini. Ini mau dengan cara muslim atau bukan? Dia nggak pakai jilbab, kan gitu ya, identitasnya nggak ada, serba salah. Itu salah satu hikmah kenapa perlu berhijab. Ingat, karena poinnya adalah hijab itu harus menjaga seseorang dari pandangan laki-laki. Hindari jilbab-jilbab yang justru menarik pandangan laki-laki. Kan sekarang ada ya, pakai hijab tapi polkadot, lihat sama aja, itu menarik perhatian. Kalau tujuannya itu menutupi, kok menghijabi malah jadi perhatian. Kalau tujuannya apa kira kembang matahari mengkrok, apa maksudnya? Ini kan tanda-tanda kiamat, matahari didekatkan itu parah. Pada masyar. Tadi belum pada masyar kok matahari begini.
Aduh, ya itu sama aja, nanti menarik perhatian lagi. Nah, nggak usah pakai yang misalkan tuh pakai apa, istri saya tuh tak larang sekali kalau pakai cadar itu yang pakai renda-renda, pakai double layer, triple layer segala macam. Jangan menarik-narik, biasa saja lah. Kalau saya yang anggun, tapi jangan sampai yang membuat laki-laki itu malah orang pernik, payet-payet mengkilat, tapi ya Allah. Jilbab kan berpayet-payet, ya mau kelingking roncil dia. Hindari yang kira-kira kalau laki-laki itu malah jadi penasaran, nggak tahu hukum asal dan usul dari perintah hijab. Terus tadi pertanyaan keduanya, bagaimana kalau menikah dengan seseorang yang dia belum ridho kita pakai jilbab? Pertanyaannya, ketika nikah si istri ini sudah sadar atau belum? Ketika nikah istri belum sadar, artinya ketika nikah belum pakai jilbab. Ketika nikah belum pakai jilbab. Sekarang istrinya sadar, ikut pengajian pakai hijab, suaminya ngelarang. Bagaimana Pak Ustaz? Bersabarlah dulu. Si perempuan ini banyak-banyaklah berdiam di rumah karena dia sudah sadar dosanya tidak pakai hijab, maka dia banyak di rumah. Karena kalau keluar dia dosa, maka dia banyak di rumah dulu. Kenapa? Kalau keluar dia kan itu dosa. Ya, kalau aku nggak pakai hijab, aku ridho kok, kamu ngelarang aku. Tapi saya juga minta satu hal, apa? Biarkan aku di rumah saja, nggak kemana-mana. Karena apa? Kalau aku kemana-mana, dosa itu nanti akan dipikulkan kepadamu, Mas. Besok di akhirat kamu yang bisa. Aku cinta sama kamu, Mas, ingin masuk surga sama-sama. Lalu gara-gara jangan sampai gara-gara aku kamu masuk neraka, enggak, aku harus ini. Malah kata suaminya apa? So sweet. Malah so sweet gudul mungkin. Aku tuh ingin kamu tuh sadar, Mas. Aku tuh diizinkan pakai hijab. Itu ya. Jadi pelan-pelan, sabar. Karena apa? Soalnya si istri ini sejak awal nikah memang sudah milih laki-laki yang awam, yang belum tahu. Karena dia sudah masih awam, dia sadar. Oh, dia masih awam. Makanya ibu jangan semangat masuk surga sendirian, jangan sampai. Suaminya mesti diajak sama-sama. Kalau ibu hijrah, suaminya juga diajak hijrah. Betapa pusingnya ketika ada seorang istri yang sudah sadar tentang bahaya dosa riba, tapi suaminya belum sadar dengan itu. Sehingga suaminya waktu masih utang-utang yang model riba masih dilakoni. Istrinya sudah sadar, taubat, sudah nggak mau lagi riba. Itu di rumah tangga pasti istrinya cuma cekcok. Salah satu jamaah kami ada yang menikah baru 8 bulan, sekarang rumah tangganya tak terselamatkan, mau cerai. Tadi nikah baru 8 bulan, belum setahun, baru 8 bulan. Tadinya harmonis baik. Gara-gara apa coba? Gara-gara ingin keburu-buru ingin dan bangun rumah. Akhirnya dia utang sama lembaga Quran, perbankan konvensional 200 juta, cuman 200 juta. Cumannya itu. Mau 200 mau 1 juta riba itu, kata Allah, fa'dzan bi harbin minallah wa rasul. Umumkan perang melawan aku dan Rasul. Mereka yang bermain riba. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menang melawan Allah dan Rasul? Tidak akan bisa menang. Maka rumah tangganya porak-porak. Baru 8 bulan. Kejadian itu terjadi setelah cair dana dari bank 1 bulan. Makanya terjadi perhara besar sampai akhirnya sekarang tak terselamatkan rumah tangga. Gara-gara itu. Nggak tahu ya sekarang terakhir gimana. Kemarin karena sudah sepakat mereka akhirnya bercerai. Tapi saya bilang, tolong di skip dulu, jangan bahas cerai, tapi fokus dulu taubat dari riba, kembalikan dan tutup. Setelah itu bermuhasabah kepada Allah, mohon ampun, mudah-mudahan jalan keluarnya nanti dapat jalan keluar. Ini bahaya. Makanya perlu sadar hijrah itu bareng. Begitu ya Bunda ya. Baik, ada lagi pertanyaan dari yang sekarang. Gak usah pakai ini, katakan saya dengar soal. Satu laki-laki, om dan orang tua diri. Untuk ada ipar, kakak ipar, cowok. Ipar, kata Nabi sholat ipar al maut, ipar itu mau. Perselingkuhan itu banyak terjadi dengan ipar. Saya nggak pernah melihat aurat atau istrinya kembaran saya Mas Adi itu, saya nggak pernah lihat. Dia pun sama sekali nggak pernah melihat rambut istri saya. Kami sering menjaga, menyentuh aja saya nggak pernah. Itu ya, itu ya. Pertanyaannya tadi, ipar adalah, maka nggak boleh menampakkan hijab atau membuka hijab di depan ipar. Cukup ibu-ibu ya. Baik, saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan jadi ibrah pelajaran untuk kita ibu semua. Nanti lebaran ini jadi model ya. Lebaran nanti ibu salaman kan terakhir kumpul gitu.
Nah, ketika kumpul, ibu-ibu sama dengan siapa bolehnya. Tolong kalau nanti lebaran pakailah hijab yang gede. Kenapa? Kalau nanti datang ini apa? Sepupu, ipar, pakde yang dari ipar tadi mau salaman, kan kita bingung. Dengan ibu hijab yang gede tadi, ibu tangannya bisa masuk salaman. Tapi kalau ibu jilbabnya model kecil begini, mau salaman, saya bisa. Tapi kalau hijabnya gede langsung masuk. Salah satu manfaat. Boleh ya Ustaz. Disalamatkan di balik jilbab nggak apa-apa, kan biasa paling sore. Baik, kita berdoa sama-sama sejenak saja, nggak lama-lama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa afa 'inda hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah. Tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah. Tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan ibu kembali dari sini semuanya dibahagiakan oleh Allah, diperbaiki takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sempit dilapangkan, yang keluarganya sakit disehatkan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.